Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dewasa ini kita mengalami penderitaan yang sama. Bukan hanya di satu kota, satu wilayah, satu negeri, bahkan merata di seluruh penduduk negeri. Bahwa kita sedang mengalami wabah COVID-19. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam harus bersabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini melainkan semuanya adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyikapi musibah yang menimpa pada diri maupun kelompok atau sekelompok penduduk negeri, orang memiliki sikap yang berbeda-beda. Suatu ketika seorang ulama sufi yang bernama Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, beliau ini adalah ulama yang wafat pada tahun 297 Hijriah. Ia pernah ditanya, "Kaifa a'rifu annal bala'a yanqabu minallahi au kafaratun au irtiqaun wa rif'ah?" Bagaimana aku mengetahui bahwasanya bala yang Allah turunkan itu merupakan hukuman dari Allah atau merupakan kafarah jalan Allah Subhanahu wa taala menebus dosa yang sudah dilakukan oleh seorang hamba untuk menghapus dosa-dosanya, atau merupakan irtiqaun wa rif'ah, atau merupakan jalan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hambanya. Lantas Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala menjawab, ia katakan, "Idza ghadabta fahuwa ghadabun minallah." Apabila ketika engkau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan engkau marah dengan ujian itu, maka sebenarnya itu merupakan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berkeluh kesah dengan pedihnya penderitaan kita, dengan sempitnya jalan hidup kita, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan yang kita rasakan di dalam hidup ini, sadarkah kita bahwa sebenarnya ketika kita berkeluh kesah dengan hal itu, berarti kita berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa taala? Di dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, kitab ini merupakan syarah dari kitab Al-Munabbihat 'alal Isti'dad Yaumil Ma'ad yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa termaktub sebuah hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'aish faka'annama yashku rabbahu." Siapa orang yang ketika di pagi hari ia berkeluh kesah terhadap sempitnya jalan hidupnya, maka seolah-olah dia sedang berkeluh kesah kepada Tuhan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam sebuah hadits qudsi, "Anallah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Man la yashkur ala na'mai, siapa yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang sudah aku curahkan kepadanya, wa man la yasbir ala qada'i, wa man la yasbir ala bala'i, dan siapa yang tidak bersabar dengan ujian yang aku berikan, wala yarda bi qada'i, dan tidak ridha dengan ketetapan yang sudah aku berikan, falyattakhid rabban siwa'i, maka hendaklah dia cari Tuhan lain selain dari diriku." Ini menunjukkan bahwa betapa murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang sudah diberikan nikmat tapi tidak mau bersyukur. Ketika diuji dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bersabar.
Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu pada dirinya, lantas dia tidak merasa ridha dengan hal itu. Oleh sebab itu Allah katakan, cari Tuhan lain. Yang itu mustahil sekali dapat dilakukan oleh makhluk. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita akan melewati ujian kita masing-masing. Ada orang yang diuji dengan kesenangan, ada orang yang diuji dengan penderitaan. Perhatikan, orang miskin ketika dia enggan beribadah, ketika ditanya, "Kenapa engkau tidak beribadah?" "Bagaimana aku mau beribadah? Hutangku menumpuk, aku sibuk mengurusi mencari nafkah untuk keluargaku." Tetapi ternyata ketika kita melihat bagaimana orang-orang yang kaya, mereka enggan beribadah, apa jawaban mereka ketika ditanya, "Kenapa engkau tidak mau beribadah?" Jawab mereka, "Aku sibuk mengurus menjaga hartaku." Artinya bahwa setiap orang diuji dengan segala hal, bisa itu sesuatu yang terlihat baik, bisa itu sesuatu yang bersifat keburukan. Oleh sebab itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita marah dengan ujian itu, berarti kita marah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua, idza sabarta fahuwa kafaratun. Apabila engkau bersabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya itu adalah kafarah, itu merupakan tebusan jalan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu. Yang ketiga, di atas dari orang yang ridha, idza radita fahuwa irtiqaun wa rif'ah. Apabila engkau merasa ridha dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu, maka itu merupakan jalan di mana Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat derajatmu. Para hadirin dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua istilah yang berbeda antara sabar dengan ridha. Para ulama mengatakan bahwa sabar itu adalah sebuah kewajiban, sedangkan ridha itu hukumnya mustahab, sunnah. Sebab apa? Ar-ridha darajatun a'la minas sabr, satu derajat di atas dari kesabaran. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kitab ini merupakan syarah dari kitab Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Hanya saja Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menambahkan beberapa hadis lagi sehingga genap menjadi 50 hadis. Pada juz 1 halaman 488, beliau menjelaskan al-farqu bainar ridha was sabr. Perbedaan antara ridha dengan sabar. Anna sabra habasun nafsi, anna sabra kaffun nafsi wa habasuha 'anit tasakhuti. Bahwasanya sabar itu adalah menahan diri, menjaga jiwa agar tidak marah. Ma'a wujudil alam. Bersamaan dengan itu dia merasakan pahit penderitaan. Wa tamanni zawali dzalik, dan dia berharap agar sekiranya penderitaan, kepedihan dari ujian itu segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menjelaskan lebih lanjut, wa kafful jawarihi 'anil 'amali bi muqtadal jaza', dan orang yang sabar itu mampu menahan anggota tubuhnya dari melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia sedang berkeluh kesah. Ini orang yang sabar. Oleh sebab itu orang yang sabar adalah menahan diri dan lisannya dari melakukan sesuatu yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang tidak merasa terima dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, lisan yang selalu berkeluh kesah, atau dengan perbuatan tubuh yang menunjukkan bahwa dia sedang berkeluh kesah, itu adalah bahagian dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampu menahannya, itu adalah perbuatan orang yang sabar. Berbeda dengan ridha, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa orang yang ridha itu insyirahu sadri wa sa'atuhu bil qada. Hatinya begitu lapang, dadanya begitu luas menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tarku tamanni zawali dzalikal mu'lim, dan dia sama sekali tidak mengharapkan agar sekiranya kepedihan, penderitaan dari ujian Allah Subhanahu wa taala itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in wajada al-ihsasu bil alam, walaupun sebenarnya perasaan sakit itu masih ada di dalam dirinya. Lakin akan tetapi ar-ridha yukhaffifuhu, keridhaan yang ada di dalam dadanya itu meringankan penderitaan itu. Lima yubashirul qalba, karena ia mampu menjaga hatinya, menggembirakan hatinya, memanage hatinya. Min ruhil yaqini wal ma'rifah,
karena sebab ruh keyakinan yang sempurna dan pengetahuannya tentang takdir Allah Subhanahu wa taala begitu mendalam. Wa idza qawiyar ridha, apabila ridhonya itu sangat kuat atau menguat, faqad yazilul ihsasu bil alami bil kulliyati kama sabaq, maka dapat hapuslah, hilanglah perasaan pedih yang ada di dalam hatinya secara keseluruhan, seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Itu makanya orang yang sabar dengan orang yang ridho tingkatnya berbeda. Bahkan di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah yang dinyatakan di sana bahwa para ulama khususnya dari kalangan Irak dan juga kalangan Bukhara itu berbeda pendapat. Apakah ridha ini merupakan maqam atau ridha ini merupakan ahwal? Kalau ridha merupakan maqam, artinya adalah bahwa seseorang berjuang untuk sampai ke tingkat itu. Tapi kalau ridha ini merupakan ahwal, maka ridha itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan di mana kita sedang melatih kesabaran kita. Bukan hanya sabar untuk menahan lapar dan dahaga, tapi sabar untuk menerima ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ujian-ujian hidup. Demikian mungkin yang dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan batin kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bersabar, dan mudah-mudahan derajat kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang ridha. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.